Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dimanapun kalian berada, pagi hari ini atau siang hari ini, saya masih seperti biasa jalan-jalan, melihat kondisi pertanian yang berada di wilayah saya ini yang cukup luas. Kenapa akhir-akhir ini untuk cabai rawit merah ini juga harganya terus fluktuatif ya, naik turun. Kalau di pasaran itu kan kita juga tidak bisa bagaimana ya mengontrol dari barang yang masuk ke pasar induk dan keluar. Memang kadang-kadang kalau cabai rawit merah ini untuk harga juga sering berubah-ubah, mulai pagi, siang, sore ini juga tidak sama karena mungkin pasokan di pasar dan lain-lain. Monggo lah teman-teman, silahkan interaktif, tanya-tanya di bawah di kolom komentar terkait harga terutama cabai ya. Kalau sayuran yang lainnya seperti sayuran kacang dan timun, sayuran hijau seperti sawi, bayam itu juga tidak bisa menentu karena tanaman jangka pendek itu lebih sulit diprediksi karena ketika harga mahal biasanya untuk para petani itu apa istilahnya ya, kagetan. Jadi ketika harga sayuran seperti sawi, bayam dan kangkung itu mahal, rata-rata cenderung cepat tanam. Sebenarnya kalau kita bisa mengatur ritme ataupun tanaman ini untuk harga juga seharusnya bisa cukup stabil ya, karena bisa melihat peluang di pasar. Seperti yang teman-teman lihat ini di bawah belakang saya ini juga tanaman cabai ini juga berapa ya, umur 3 bulanan lah, 3 bulanan yang dulu pernah saya review ini masih tanami kacang. Jadi ketika tanaman kacang itu panen, ini cabai masih berumur 1 bulan. Jadi fungsinya banyak sekali untuk tanaman apa ya, pelindung bagi tanaman cabai. Memang banyak sekali tanaman cabai teman-teman ya di wilayah saya ini, terutama kalau di Kecamatan Puncu itu ada Desa Manggis, Desa Wonorejo, Desa Satak dan Gadungan sendiri, tapi tidak terlalu banyak. Yang banyak itu di wilayah Wonorejo yang jumlahnya ratusan hektar, karena memang lahan perhutannya cukup luas. Jadi kalau di Kecamatan Puncu dan Kepung ini, kalau Kepung masih perhutani ataupun lahan perhutanan tidak terlalu banyak, tapi kalau di Kecamatan Puncu ini ada ribuan hektar ya untuk lahan perhutani yang dimanfaatkan warga untuk ditanami sayuran khususnya cabai. Kenapa ditanami cabai teman-teman ya, karena yang mungkin lebih cocok ini adalah tanaman cabai karena ketika musim penghujan datang ini ataupun awal-awal itu biasanya masih mulai tanam, jadi kita biasanya airnya kocor lah. Tapi ketika sudah besar ini mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu untuk tanamannya ya sudah mulai besar dan tidak terlalu banyak membutuhkan air. Nah, ini sudah banyak sekali teman, ini rata-rata dulu adalah jagung, ini bekas jagung yang sekarang ditanami cabai. Jadi kalau jagung berumur barengan biasanya tanam jagung, sampingnya cabai. Nanti ketika jagungnya panen, cabainya sudah mulai agak tinggi dan kuat terhadap cuaca panas. Dan selainnya untuk airnya biasanya untuk mengandalkan dari air hujan. Teman-teman, hari-hari ini ataupun 1-2 hari ini untuk cabai merah besar juga mulai sedang naik daun ya, sudah mulai naik karena mungkin di daerah Kepung ataupun Rejo itu sudah mulai agak habis untuk tanaman cabai merah besar. Tapi saya belum mereview ke sana
bagaimana kondisi sekarang ataupun untuk produksinya sudah berkurang. Karena yang pernah saya lihat kemarin itu satu orang itu ya, itu rata-rata bisa panen sampai 1 ton untuk cabai merah besar. Kalau cabai rawit ini masih rata-rata masih panen teman ya. Jadi kalau dahulu itu bulan 1 bulan 2 sudah habis, tapi sekarang ini mungkin lebih inovasi lagi sehingga tanamannya itu ada yang bulan 12 ini juga ada yang baru mulai tanam. Untuk prediksi ya teman-teman ya, kalau untuk cabai merah besar ini, kalau prediksi saya di awal Januari ini ya, ini kelihatannya akan naik terus sampai bulan Februari dan nanti menjelang hari raya. Kemudian untuk cabai rawit merah ini juga kalau di perkiraan saya nggak sampai kalau 100.000, tapi kalau di kisaran 50-60 itu masih bisa, karena peluangnya, karena ini juga tidak berbarengan. Semoga saja yang di luar Kediri ini juga tidak berbarengan untuk masa panennya, sehingga dapat terkontrol untuk harga-harga di pasaran. Walaupun wilayah Jawa Timur ini juga cukup luas teman-teman ya, dan untuk patokan harga di pasar pari saya kira sudah cukup untuk melihat kondisi pasar sekarang kan. Untuk para pedagang itu sudah bagaimana ya, media sosial dan HP sekarang lebih cepat. Ini untuk harga ini lebih cepat sama ya, ketika di sini harga 60, di luar sana masih 40 ataupun 45. Itu biasanya di luar daerah seperti luar Kabupaten Kediri lah, contohnya Lumajang, Banyuwangi. Kalau selisih di atas 10.000 ya tetap berani kirim ke wilayah Kediri. Begitu juga sebaliknya, ketika di sini murah sana mahal ya sini bisa kirim sana. Itulah teknologi teman-teman, yang media cepat sekali, sehingga untuk harga-harga ini di beberapa daerah ataupun luar Kediri dan bahkan seluruh Indonesia ini juga cepat sama. Dan tidak lupa seperti media seperti YouTube dan Facebook lain-lain, ini juga mempengaruhi pergerakan harga-harga sayuran. Tapi khususnya untuk tanaman yang mungkin bisa dibawa ke sana itu yang awet lah, paling tidak seperti cabai dan sayuran yang lainnya. Kalau seperti sayuran hijau itu kita tidak bisa awet, dan mungkin wilayahnya cuma di sekitaran Jawa Timur saja ataupun di wilayah terdekat dengan Kabupaten Kediri. Baik teman-teman, mungkin besok lah kita review melihat cabai merah besar yang berada di Bondorejo ini. Masih ada banyak acara. Oke, besok mungkin kita sambung lagi. Saya akhiri sekian dulu. Tetap semangat untuk para petani semuanya, yang jenengan adalah merupakan penyangga tatanan negara Indonesia. Karena kalau tidak ada petani, siapa lagi yang bisa mengirimkan sayur ke seluruh penjuru Nusantara. Dan kalau di Kediri ya mungkin wilayah Kediri, dan sebaliknya di kota-kota lain, sehingga terpenuhinya atau tercukupilah semua kebutuhan yang ada di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Dan mungkin Indonesia sebagai yang mandiri, bisa mencukupi kebutuhannya sendiri atau swasembada, yang akhirnya masyarakat Indonesia, para petani dan semua saja bisa jaya, bisa makmur. Oke, sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya, amin ya rabbal alamin.